Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Di antaranya adalah memaksimalkan potensi perempuan dalam hal di bidang penguatan ekonomi. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara memperdayakan perempuan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Salah satunya adalah di bidang kuliner atau mungkin bidang masak-memasak. Nah, kita akan melihat ada beberapa kegiatan yang sedang dilakukan oleh KPPI dan salah satunya yang akan kita intip kali ini adalah yang sedang dilakukan oleh KPPI tingkat Kota Tangerang. Ada rame-rame apa nih? Kita intip yuk sahabat Damar Banten. Kayaknya bakalan seru nih. Banyak perempuan-perempuan yang bakalan punya kegiatan seru hari ini. Kita bakalan intip lebih dalam lagi sambil ikuti saya. Tapi Mimin sering juga gitu ya, cuman ada perbedaan dari beliau. Kalau ada yang mau Ada Seru yang nih, dipotong sedikit. sahabat Damar Banten. Kita lihat dulu ya. Dia dipotong biasa. Pagi Ibu diintip ya kegiatannya. semua satu barang. Nah, Makanya saya mohon jangan dekat. Ini resepnya kayaknya bisa diaplikasikan kalau dekat-dekat hari Lebaran ya Bu ya. Iya. Yuk kita ngintip lagi. Iya, yuk kita ngintip lagi. Ini ibu-ibunya kompak nih, sahabat Damar Banten. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu bersama yang punya acara narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Sri. Iya. Sehat Bu, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Rame ya Bu. Rame. Rame banget. Alhamdulillah. Antusias ibu-ibu Antusiasmenya. untuk mengembangkan kreativitas untuk industri rumahan ternyata disambut luar biasa. Animonya luar biasa ya Bu ya. Iya. Kayaknya Ibu suaranya lagi agak Iya, mohon kondisinya maaf kurang lagi fit ya Bu serak. ya. Iya, Ibu kita lihat-lihat dulu Ibu Boleh, yuk. boleh, ayo. Ini kayaknya mama-mamanya semangat semua nih Bu kegiatan hari ini ya Bu ya. Iya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar sahabat Damar Banten juga lihat nih Iya. kegiatannya. Ibu-ibu seneng nggak dapat pelatihan? Alhamdulillah. Ini kira-kira selesai berapa menit ini? Oh baru 1 jam ya. Iya. baru itu ya. Ini ibu rencana bikin apa? Nastar dulu. Nastar ya. Iya. Iya baik. Dan ini Bu Sri, Ayu juga baru lihat loh ternyata isian nastar nggak cuma nanas aja, tapi ternyata ada inovasi baru yang Ayu Iya. baru tahu loh. Kurma bisa, itu. Iya, bisa dipakai menggunakan kurma ajwa ternyata. Di Iya. samping rasanya juga sama manisnya, tapi Iya, jauh lebih lumayan. sehat begitu ya Bu ya. Baik. Karena kadar gulanya juga tidak terlalu membahayakan begitu. Mari Ibu. Ibu terima kasih ya. Kita sapa grup yang lain dulu, sahabat Damar Banten. Wah, ini juga nih kompak nih. Assalamualaikum. Ibu sedang membuat apa ini? bikin nastar, Bu. Oh. Ini ternyata kerjasama yang baik, Mbak. Iya. Mudah-mudahan Nah. enak ya, Bu. Mudah-mudahan Pasti enak, enak. Sesuai dengan itu. Nanti boleh nyicipin ya. Boleh. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya buat konsumsi rumah tangga, sendiri ya. namun bisa dijadikan iya Sebagai alat tambahan alat begitu ya Bu ya. perjuangan. Iya, iya. Iya. Nanti
bisa saya Makanya saya mau nyoba resep ini. Iya, iya, iya. Bikin, Iya. beda ya resepnya ya. Kan makanya ukurannya kan nggak tahu ya. Tapi katanya enak. Ini yang baru karena pakai kurma. Jadi belum Karena pakai kurma betul, saya juga baru lihat juga ternyata oh bisa pakai kurma gitu. Iya. Lebih irit waktu juga sebenarnya Nggak lebih pakai, efisien karena untuk membuat Ini selai ngaduknya nanas nggak aja pakai lumayan itu ya? waktunya. Nggak boleh pakai tangan ya? nggak boleh. Harus Pakai soalnya oh. kalau terlalu mungkin ya kalau terlalu tenaga dia nggak bisa. Oh, ilmu baru lagi juga ini, Bu. Inovasi. Iya, ilmu baru juga. Saya nggak boleh tekan nastar itu sebenarnya nggak boleh ditekan. Oh, Cuman gitu. aduk asal aduk kan nggak boleh lama dia jadinya nggak nantinya nggak ketahuan tiarnya gitu loh. Biasanya kan digigit langsung Nge-pure ya. Saya hampir nggak tahu soalnya biasa beli. Jadi ini Oh, ilmu, iya. ilmu baru. Iya, iya, Baik iya. Ibu ya, selamat Terima kasih, Bu. bekerja. Ini juga sudah pada tahap memasukkan tepung juga ya, Bu ya. Ibu Gimana, nih Bu? bikin apa? Resepnya baru ya, Bu ya, pakai kurma. Iya, baru. Iya. Biasanya saya pakai lagi di nanas langsung beli yang Iya, dari iya, TV iya. nggak ada, Kemasan TV kiloan apa? biasanya. Damar Banten TV, Kamar Bu. Banten ya. Ya, jadi kita Ini bikin nastar. Dalamnya pakai kurma. kurma ya. Iya, Bu. Inovasi baru nih, Bu. Beneran deh, baru tahu deh beneran. Nanti Ibu Helena harus mulai dijadikan ini sebagai komoditi, tidak sekedar buat makan, Iya. tapi mampu nanti kapan saya bikin program packaging. Ya. Jadi biar packaging yang bagus itu seperti apa? menarik orang ya. Betul, Bu. Karena di lain rasanya enak, kalau packagingnya Iya. nambah cantik, Menarik orang Iya, iya, Di Banten betul. ini soal packaging kalah. Iya, iya, iya. Ya, karena memang kalau packaging lebih mahal sih, Bu. Saya Iya nggak apa-apa. kan? Packagingnya lebih bagus, ya, Bu ya. jadi lebih mahal. Harga, ya betul, betul, betul. Apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Bekas ini. Oke, lanjutkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini grup yang terakhir ya, Bu ya. Tadi kita sudah dari sana, Sana ya, Bu belum. ya. Oh, sana belum. Baik. Ini assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Oh, udah mau jadi nih ya. Jangan minum ada yang Ini belum dikupas. Sudah dikupas. Oh, ternyata kurmanya juga harus dikupas dulu ya, Bu ya, supaya Ibu nanti kulitnya berharap nggak nempel. dijadikan alat perjuangan dalam kita berjuang soal ekonomi. Tidak sekedar nanti cuma praktek di rumah, di maem, jangan. Ya. Jadi tidak hanya untuk konsumsi keluarga Bukan. saja, tapi juga bisa buat tambah-tambah Iya. ya, Bu ya. Harapan penghasilan kita tambahan. seperti itu. Iya, 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 luar biasa, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Monggo. boleh iya dicampur. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Satu sendok teh vanila cair. Ini prosesnya sudah lebih lanjut ya, Bu. Sudah Iya, iya. mulai membentuk Mbak, ya. Mbak geser. Semua sisain buat topping. Sudah mulai membentuk-bentuk. Itu udah mulai bagus itu. Jangan terlalu Kurang gede tuh kayaknya. Oh, berarti kejunya bukan untuk atas ya? Buat atas bukan masuk adonan. Enggak, nanya dulu, nanya. Hanya. Mimin. Kejunya masukin sini apa diparut? Kejunya kan di atas masukin sini separuh, sisain separuh. Oh, begitu. Iya, ya. Jadi ininya juga selain wangi susu, wangi keju juga. Keren. Baik Ibu, dilanjutkan ya. Iya. Terima Mantap. kasih. Sudah Mbak? Oh, iya. Udah ya? Iya. kan kerjasamanya, kekompakannya. Jadi yang satu baru keju.
Hai sahabat Damar Banten TV, masih bersama dengan Ayu di sini, masih di acara Bincang Ringan, Padat dan Bermakna. Tadi kita sudah sempat sedikit mengintip kegiatan di atas ya mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau ini merupakan salah satu sosok perempuan yang keren, punya Banten ya gitu kan, Banten punya nih gitu kan. Sosok yang luar biasa, humble juga. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu. Kita sapa sekali lagi dengan Ibu Sri Hartati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Iya, Ibu Sri ini merupakan bendahara dari KPPI DPD Banten ya Bu ya, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi dari fraksi PDIP ya Bu ya. Nah Bu, tadi kita kan sudah sempat ngobrol-ngobrol tuh Bu di atas Bu mengenai kegiatan para perempuan. Maksudnya ini kan pemberdayaan ekonomi tingkat industri rumahan begitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih Bu animo masyarakat terhadap kegiatan ini Bu? Alhamdulillah acara ini diminati oleh perempuan. Alhamdulillah. Artinya ya, Bu, bahwa ya? kehadiran yang kita undang 100% hadir. Alhamdulillah. Artinya bahwa perempuan hari ini membutuhkan sentuhan Ya. dari kita atau dari pemerintah Provinsi Banten, bahwa mereka juga punya hak untuk diberikan pelatihan, Ya. diberikan arahan, diberikan modal untuk usaha. Betul. Yang mana ketika pemerintah hadir untuk kepentingan perempuan, yang kita harapkan bahwa kesejahteraan ibu dan anak akan tercover oleh kepentingan yang sudah di cover oleh pemerintah. Ini sebenarnya tujuan kami dari awal. KPPI Banten bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, memang ingin bagaimana perempuan mampu dan siap untuk memberdayakan ekonomi rumah tangganya. Mungkin itu. Iya. Kemudian Bu, ini menurut Ibu sendiri nih seberapa penting sih Bu peran perempuan dalam menguatkan ekonomi keluarga Bu? Kalau menurut saya Ya. sangat penting. Karena kenapa? Perbedaan perempuan yang bekerja atau minimalnya mampu membuat sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga dan bisa membantu perekonomian keluarga, Iya. kan lebih baik. Lebih baik. Dan pasti kesejahteraan rumah tangga tersebut akan berbeda dengan ketika perempuannya diam saja. Iya. Ini nih, Iya. kenapa Kaukus Politik Perempuan tidak hanya berbicara di dunia politik. Betul. Bagaimana 30% terwakili Iya. oleh perempuan, tidak sekedar ikut serta. Saya agak tidak sependapat keikutsertaan perempuan 30% harus terpenuhi. Iya. Tapi saya berpikir bahwa perempuan hadir 30% itu untuk jadi anggota DPRD. Berperan aktif juga begitu Jadi ya Bu ya? anggota dewan. Karena ketika perempuannya banyak Iya. di lembaga DPRD, Iya. pasti kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan politik perempuan pasti tercover. Akan berbeda juga ceritanya nanti Iya, ya Bu ya. tapi Betul. ketika politisi perempuannya juga sedikit Terbatas. bertarung untuk menganggarkan kepentingan ibu dan anak, Betul. pasti berbeda. Maaf, saya harus mengatakan maaf kepada laki-laki. Iya. Bukan berarti saya perempuan tidak percaya terhadap anggota dewan laki-laki. Iya. Biasanya Iya. laki-laki itu kalau berbicara proyek, berbicara ini itu antusias. Tapi Iya. ketika berbicara perempuan, loh kok seakan-akan menjadi tidak penting. Betul. Betul. Padahal perempuan ini juga ikut berperan serta begitu Iya. ya Bu ya. Kalau misalkan sudah terjun ke dalam dunia politik juga banyak kok gitu kan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh para politikus wanita begitu ya. Iya. Salah satunya ibu ini loh, ini ibu keren banget Bu. Kemudian Bu, apa sih Bu yang harus dilakukan perempuan nih untuk menguatkan ekonomi keluarga Bu? Salah satunya ya tadi dengan
kegiatan kita pelatihan, ikutin. Iya. Itu mengikuti pelatihan yang akhirnya mampu mempraktekkan apa yang sudah menjadi apa namanya, diberikan tadi, iya, Bu, ya. pelatihan tadi, tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga, Iya. namun sudah bisa diekspor Iya, menjadi barang yang menghasilkan untuk penambahan ekonomi. Penambahan ekonomi tadi Nah, ya Bu ya. saya berharap bahwa perempuan-perempuan hebat Iya. ketika diberikan pelatihan harus serius. Ketika tidak serius, modalnya tidak sedikit Iya, untuk iya. memberikan pelatihan Iya, itu. betul, Bu. Dan Betul, kan Bu. kita beri pelatihan teori, nanti bisa praktek karena dibeli alatnya. Iya, betul. Kaukus berpikirnya tidak pendek, tapi berpikirnya panjang. Betul. Kalau sudah difasilitasi seperti itu, kok ya masih tidak mau? Kan keterlaluan. Iya, Artinya perempuan harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. berdikari ya Bu ya. Tapi kalau tidak mau, ya apapun itu ya menjadi sia-sia. Iya, berarti kan KPPI ini kan tidak hanya memberikan pelatihan saja pada saat ini ya Bu ya, tetapi juga memikirkan jangka panjang bagaimana caranya memfasilitasi dengan cara memberi alat tadi juga gitu ya Bu ya, kemudian juga ilmunya juga sekaligus langsung dipraktekkan dengan disediakan bahannya pula gitu ya Bu ya. Tapi tetap pada intinya adalah mau atau tidak mau begitu Bu ya. Tergantung Tergantung begitu ya Bu ya. si perempuan itu sendiri. Iya, karena ilmu sudah diberikan, Ilmu sudah alat juga diberikan, sudah diberi gitu kan. Tapi iya. kalau akhirnya tidak diaplikasikan gitu, sayang banget Iya, begitu ya Bu ya. itu. Ini ilmu mahal loh Bu, bener Bu, karena kan juga apa tadi instruktur cookingnya juga Iya. gitu kan, itu juga memberikan ilmu yang menurut Ayu tadi adalah itu ilmu baru gitu Bu. Iya gitu Bu. Nah kemudian bagaimana pula strategi yang dijalankan oleh KPPI untuk menguatkan kapasitas perempuan dalam membangkitkan ekonomi keluarga, Bu? Baik. Ya. Dengan kami berpikir bahwa pelatihan-pelatihan yang menyangkut sumber daya khususnya perempuan, ibu, itu yang sudah kita programkan. Ya. Tahun lalu industri rumahan dengan membuat payet. Ya. Membuat payet-payet. Ya. Kita fasilitasi juga mesin jahit, mesin obras, mesin neci. Iya. Kami berikan itu untuk industri fashion ya, Bu, satu grup ya. Iya. Untuk satu grup. Kita monitoring sudah membuat kerudung, membuat apa bersama-sama. Nah artinya kehadiran kaukus politik perempuan memang khusus buat perempuan. Khusus buat perempuan. Yang bermanfaat Iya. buat perempuan. Nah, Keren. kembali lagi cara pandang perempuan. Mau atau tidak sih ini gitu. Padahal fasilitasnya sudah baik. Dinas Pemberdayaan Provinsi Banten itu luar biasa. Pedulinya terhadap, nah saya selalu sampaikan, ketika pemerintah tidak hadir untuk kepentingan perempuan, tidak usah lagi bicara tentang kesejahteraan ibu dan anak. Karena sangkutan rangkaiannya itu nyambung di situ. Baik, nah menurut Ibu sendiri nih bagaimana strategi KPPI untuk menguatkan karakter perempuan Ibu dalam membangkitkan ekonomi keluarga? Baik, terima kasih Mbak. Strategi kita pastinya bagaimana kita mengajak dengan cara kita untuk bisa mengumpulkan minimal. Karena Kaukus Politik Indonesia Banten sudah melaksanakan pelatihan, ada pelatihan public speaking, ada canvassing, ada industri rumahan, ada lagi apa ya, industri rumahan tidak hanya sekedar memasak, tapi jahit menjahit. Terus bagaimana perempuan bisa menjadikan apa public speaking dia baik di mata audien dan lain sebagainya. Nah dengan cara kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan yang akhirnya mampu mengorganisir
kekuatan perempuan. Iya, iya. Nah, tanpa kerjasama dengan pemerintah, tidak sehebat sekarang. Iya, iya. Karena faktor anggaran, faktor ekonomi perempuan kan belum sehebat Iya, iya. peran anggaran laki-laki. Iya, masih timpang ya, Bu ya? Timpang. Iya, iya. Kendala politisi perempuan salah satunya tentang ekonomi. Laki-laki pasti siap. Bertarungnya di lapangan pasti dengan uang kan. Iya. Nah, salah satunya perempuan yang menjadikan kendala adalah ekonomi. Yang kedua pastinya ada kendala lagi tentang bagaimana mendapatkan izin dari keluarga terdekat. Baik orang tua atau suami Betul. atau anak yang menjadikan kendala. Nah, KPPI Banten punya cara. Kita juga roadshow ke partai politik. Ya, lintas memastikan, partai ya, Bu, ya, Iya. memastikan bahwa kader perempuan Kadar perempuan tiap untuk partai. tiap partai untuk diakomodir dan tidak hanya sekedar dijadikan pelengkap dalam nomor urut caleg, Iya, namun diposisikan menjadi nomor urut yang baik. iya. Karena ketika nomor urutnya yang baik, mentalnya kan jadi berbeda. Iya, betul, Bu. Betul, betul. Tapi ketika perempuan diposisikan menjadi buat pelengkap aja gitu. Cuma Pasti, dijangkep kalau iya, kata orang harus Banten, iya. Ini kan jadi loh kok selalu ya posisinya di sini. Iya, jadi mau bersuara Kalau ketemu juga yang kagok fight ya, Bu. mungkin Iya. agak nggak masalah. Iya, iya. Tapi kan tidak semua perempuan semua fight, fight, betul. dalam persoalan itu. Betul. Nah, mudah-mudahan kerja Kaukus Perempuan Politik DPD Banten mampu untuk apa ya namanya? menjembatani persoalan bagaimana perempuan. Iya. Nah, dengan pelatihan-pelatihan itulah kami berharap perempuan yang sudah mendapatkan pelatihan dari Kaukus dan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu dijadikan alat Iya. untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Iya. Mungkin dari skala kecil dari rumah tangga bisa sedikit mengembangkan sayap gitu ya, Bu ya, jadi bisa memberdayakan lingkungan UMKM, sekitar iya. ya, Bu ya. Iya. Karena sekarang pemerintah juga memfasilitasi bagaimana mengurus UMKM Iya. untuk bisa operasional. Iya. Nah, sekarang padahal media sosial yang mempermudah Betul. akses Betul. kita berusaha. Iya, mengiklankan apa yang kita punya produk Online begitu ya, Bu ya. gampang. Iya. Dengan WA grup aja minimalnya 10 orang adalah yang pesen. Iya. Iya kan? Iya. Ada yang ngelis. Ayo Iya. ngelis dong, saya punya ini, punya itu. Iya. Tapi kembali lagi, tinggal kemauan perempuan itu sendiri. Iya. Kemampuan atau ilmu yang sudah di-upgrade mau diaplikasikan Mau diapain? tidak gitu ya, Bu ya. Iya, Benar. iya. Kembali lagi, saya Iya. berharap ibu-ibu, perempuan-perempuan, apalagi perempuan ibu-ibu muda, Iya. untuk mampu berbuat baik. Kan ketika kita capek-capek dikit berbuat baik buat keluarga, Iya. suaminya senang, anaknya gembira, menjadikan keilmuan kita Iya. bermanfaat buat orang banyak. Betul. Sepanjang itu dilakukan, apa yang menjadi niatan kita dari Kaukus tercapai. Baik, Ibu, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak sih, Bu ya. Banyak banget keluhan-keluhan mengenai ini nih, Bu nih. Tantangan apa saja nih, Bu, yang ditemui ya di perjalanan dalam merintis industri rumahan ini, Bu? Oke, pastinya ada. Iya. Ada yang akhirnya hanya sekedar ikut-ikutan, Iya. apa yang sudah difasilitasi kita tidak dilakukan. Ini menjadi evaluasi, Baik. menjadi evaluasi kita dari Kaukus. Apa sih sebenarnya yang diinginkan mereka? Gitu. Tapi saya tadi melihat antusias yang luar biasa. Iya. Tingkat kehadiran pasti 100%. Iya. Bahkan kemarin hampir 150%. Oh, melebihi kuota Oh, ya, Bu, melebihi kuota akhirnya. Nah,
akan menjadi evaluasi nantinya di anggaran berikutnya ketika apa yang sudah kita berikan tidak berjalan. Iya. Pastinya. Kita juga tidak mau lagi namun kami tidak akan lelah untuk tetap berjuang. Karena perjuangan itu ya memang melelahkan. Iya. Perjuangan itu sakit. Sakit. Tapi hasil tidak pernah mengkhianati proses, Bu. Iya, benar. Saya sepakat dengan itu. Iya. Kalau saya cerita tentang perjalanan saya nggak cukup seminggu. Karena memang Bu ada beberapa cerita, ada beberapa kisah mengenai tantangan-tantangan yang dirasakan atau mungkin yang ditemui oleh para pelaku usaha perempuan nih Bu. Entah itu tantangannya dari individu masing-masing seperti niat atau tidaknya. Terus pengurusan dari surat-surat, ya, kayak betul. halal, Ya. kayak ke BPE, POM, Iya. segala macam itu yang menjadi. Namun kita sudah mulai sisip-sisipkan tentang info itu. Oh, bagaimana cara mengurus halal, bagaimana ini. Kita sudah mulai arahkan. Jadi mereka sudah mulai para pelaku UMKM. Iya. Kemarin itu di RW 8 ada bazar. Bikin makanan inovasi. Enak-enak Bang. Saya dianterin soalnya. Dianterin berapa macam kue itu. Iya. Saya belum ngobrol lagi sama Bu RW-nya tuh. Iya. Luar biasa mereka berinovasi. Yang mestinya ini biasanya itu warnanya merah. Iya. Ini menjadi warna agak-agak soft gitu. Ada Apa sih inovasi. ini gitu? Iya. Oh ternyata mereka ibu-ibu UMKM itu membuat inovasi baru. Iya, jadi kreatif Jadi begitu ya Bu kreatif. ya. Iya, Luar tidak biasa. monoton seperti yang itu Iya. aja. Klepon bentuknya itu begitu ya Bu ya. Iya enggak, alhamdulillah. Iya. Kayak yang sekarang itu. Yang tadinya nastar itu kan dari nanas isinya. Iya, selai nanas. Sekarang diisi dengan kurma. Itu Artinya baru juga. ada Inovasi juga. ada inovasi yang kalau pakai itu kan jadi mahnya kambuh Iya. karena asam. Iya, Proses gula juga pembuatannya tinggi. agak lama Iya. dan lain sebagainya. Iya. Saya tadi tanya sama mentornya, oh bagus kalau gitu. Nah, kalau berbicara soal kendala, kelelahan, bagaimana kita? Saya harus mencari 35 orang. Apa saja nih kendala-kendala di rumah ya? Mungkin mereka punya Capek, cerita kan? masing-masing ya. Kadang saya setengah malam pun belum tidur. Iya. Ngurusin hal-hal yang kata orang pastinya remeh-temeh. Iya. Tapi kalau dilihat prosesnya Iya. dan nanti hasilnya menjadi masukan yang bagus Iya. dan bermanfaat, Iya. kan kita dapat amalnya. Insya Allah, iya begitu ya Bu ya. Loh, kita nggak bisa, kita nggak punya apa-apa, punyanya cuma tenaga. Iya. Kan nggak, katanya beramal tidak harus dengan uang, Iya. dengan materi. Dengan materi. Kita punya tenaga ya punya Iya. tenaga. Dengan ilmu kita bagikan Dengan ilmu juga. kita pakai sampaikan. Iya. Mungkin itu Mbak. Wah, keren sekali nih. Intinya nggak ada kendala sepanjang kita mau juga. Sepanjang kita mau ya Bu ya. Tapi banyak juga yang nggak mau. Karena Jadi ngerasa anggota dewan, jadi dihalang-halangi sama anggota kendala dewan tadi aja. ya Bu ya. Capek-capek nggak mau. Iya ya Allah, Iya. subhanallah. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu melalui KPPI mungkin gitu ya terhadap program yang sudah mulai berjalan ini Bu? Pastinya harapan saya KPPI terus berjalan. Iya. KPPI tidak boleh berhenti. Apapun itu kendalanya, KPPI menjadi tulang punggungnya perjuangan. Iya. Tulang punggungnya perjuangan perempuan. Iya. Yang sebentar lagi juga tahun politik, kita akan kembali lagi ke persoalan bagaimana memposisikan perempuan ada di dalam kebijakan, yaitu sebagai anggota DPRD, baik kota maupun provinsi. Nah ini peran kaukus politik perempuan Provinsi Banten, Iya. sudah wayahnya kembali to basic untuk menyampaikan ini kepada perempuan, Iya, khususnya perempuan yang ada di partai politik. Iya. Ini secara general saya sampaikan. Iya, iya. Dengan persoalan atau bagaimana kita ingin memberdayakan ekonomi
perempuan dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kami sampaikan. Iya. Ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan ada rasa pertanggungjawaban untuk bagaimana betul-betul bahwa ekonomi rumah tangga tidak sekedar konsumsi sendiri, ya. namun juga sudah mampu mengeksplor dirinya sebagai pelaku UMKM Iya. yang akhirnya bisa mensejahterakan keluarga dan ekonomi keluarganya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu untuk Baik. masukannya, harapannya hari ini. Sama-sama. Semoga acaranya atau mungkin program-program ke depan daripada KPPI akan tetap berjalan dan tambah inovasi lagi Iya. begitu ya Bu ya dalam Baik. memberdayakan ekonomi perempuan. Pasti dalam perjalanan kan ada evaluasi Iya, yang iya, diinginkan perempuan. Baik. Dan sekarang perempuan Banten sudah luar biasa. Sudah maju, cerdas, sudah cerdas maju. juga ya Bu ya. Iya. Yang dulu masih pagi-pagi ada yang ngobrol di tukang sayur, sekarang sudah tidak ada ngobrolnya. Kalau belanja ya pastinya. Iya. Nanti nggak pada maem putra-putrinya kalau nggak belanja. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Kerjasamanya. Iya. Jangan bosen. Insya Allah enggak Bu, mungkin nanti kita akan ketemu lagi lain waktu, kita Baik. ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda atau Baik. mungkin acara yang berbeda. Terima kasih Siap, sekali Ibu ya sama-sama. untuk obrolannya hari ini. Baik, sahabat Damar Banten, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Sri Hartati selaku bendahara daripada KPPI DPD Banten untuk acara hari ini yang saya rasa ini meriah dengan animo masyarakat yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bincang ringan, padat, dan bermakna di episode yang lain. Saya Ayu Abdul Aziz undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.